Kan gue gak bilang semua kaki. Ya udah kalau gitu langsung kita menuju ke game yang kedua antara Arkeosi versus Bigetron Alpha. Udah mulai terlihat permainan yang akan cukup unik dari kedua belah pihak. Dan aku suka sekali dengan pick yang dilakukan terhadap Arkeosi. Seven dengan lapu-lapunya. Jangan lupakan mungkin kalian semua yang masih mengingat ketika Lemon menggunakan lapu-lapu. Lemon versus everybody. Yap. Apakah akan terjadi R7 versus everybody right now? Kita bakal saksikan saja Arkeosi versus Bigetron Alpha. Jangan lupa untuk melakukan satu buah share, like, comment, subscribe juga. Tunjukin dan kasih tahu seluruh rakyat Indonesia Sobat Mobile Legends kalau Piala Presiden Close Qualifier Pro Team sudah mulai. Yap, betul sekali. Cuman pintarnya untuk kali ini Vin pun menggunakan Purify loh. Dia tetap harus mengamankan dirinya, dia memang harus mengamankan pergerakannya agar tetap bisa memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Ke altar ya sangat dibutuhkan, dia sadar akan ini, dia tidak egois, dia tetap menggunakan spell tersebut agar bisa sustain, bisa terus menggocek ke arah Ki. Karena kita tahu Ki dengan Atlas, hero momentum yang sangat suka dia gunakan. Oke, bukan hanya itu aja. Kali ini KY tidak harus worry about semua counter yang dilakukan terhadap dirinya. Yap. Dia agak aman dan bahkan di sisi sebaliknya dari seorang Sorizo yang masih belum bisa untuk melakukan satu one by one situation, dia belum punya Demonic Force, but it's okay. Malefic terornya hanya untuk menggertak pergerakan dari R7 dan R7 ketika nanti udah punya Bloodlust dia akan cukup kuat untuk laning phase-nya, bahkan di geng 1 versus 5 juga sebenarnya masih sanggup asal tidak ada crowd control di tangannya. Bahkan di sisi sebaliknya Pak Pulung, ini agak sedikit terbuang waktu seorang Skylar untuk pulang loh. Menurut gua itu adalah sebuah kerugian imaterial dan juga material. Dan tentunya kita bakal langsung lihat Turtle Camp by Lita, teman Brabar dan juga teman hidup. Yap. Ini terlihat langsung ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Arkeosi dan juga Bigetron Alpha. Mereka semua berkumpul. Pove mulai ke trigger. Ada Shadow Kill dikeluarkan. Sedikit lagi SP tersisa. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Di mana Max kali ini. Tapi first blood. Presented BBCA. Ada lagi satu bandingan. Fatal Link-nya. Di manakah pemain-pemain Arkeosi yang lainnya. Karena untuk kali ini mereka sepertinya langsung dipukul mundur begitu saja. Tapi Lemon terjebak sendirian. Berusaha untuk bisa mendapatkan Moreno. Bisakah dia selamat? Satu hit terakhir. Tapi miss move sepertinya. No. Dia tidak akan selamat tapi seperti Lemon akan ditukar kembali. Tapi nampaknya Sorizo tidak memiliki apa-apa lagi. Demonic Force, Flame Shot, Lemon bakal lihat lifesteal yang dimilikinya membuat dia bertahan dan tidak harus pulang. Di sisi sebaliknya Max kali ini again and again kembali sangat berani mengadu retribution dengan seorang Albert dan diuntungkan dengan adanya satu buat turtle untuk tim Bigetron Alpha. Walaupun mereka tertinggal 300 gold atas Arkeosi dengan level farming dari seorang Albert yang cukup cepat kemenurut pribadi dan bahkan ini dia Albert Shadow Kill dikeluarkan untuk menghindari pergerakan dari seorang KYE dengan satu buah fatalingnya sangat baik. Di sisi sebaliknya trio prot kali ini dua diantaranya harus baku hantam. Trio prot ya kurang pai ya. Ini udah ada Ki, udah ada Albert, Lemon harus balik lagi dari deretan itemnya. Sudah terlihat part-part yang memang diamankan oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan juga Arkeosi. Fury Hammer dimiliki oleh lapu-lapu, setidaknya ini bisa mendongkrak dulu ya dari sisi damage yang dia punya di awal-awal. Yes, bukan hanya itu dari segi itemnya juga. Albert fokus ke arah Hunter Strike. Dan bahkan di sisi sebaliknya dari seorang lapu-lapu juga akan fokus ke arah Hunter Strike. Yep, sama. Atau bahkan itu satu buah satu penghantar aja ya. Yes, atau Heptosis. Kita akan lihat di sebaliknya KYY. Fatalita dikeluarkan. Langsung fokus ke arah Albert. Tebakan Albert. It's a poiker. Dapat Swaplet dikeluarkan sedikit terlambat menggunakan satu buah shadow. Di sisi sebaliknya R7 versus everybody in the bottom lane. Nampaknya gak bisa membuat dirinya selamat. Karena flare shot. Lisril. Lihat panah api asmara dari seorang Sorizo. Membuat R7 tertunduk lemas tak berdaya dan Turtle Game Lita. Mabar teman kalian semua. Ini Turtle bisa diajak mabar tau? Bisa diajak mabar juga? Bisa diajak makan siput. Ini dari play yang presented by Grab, tapi ini adalah satu hal yang sangat baik mereka lakukan. Sebuah setup yang begitu sempurna di mana Ki tadi mendapatkan momentumnya. Dia berhasil membanting langsung ke arah Albert. Albert gak sempat melakukan apapun. Bahkan kembang api tahun baru mendapatkan lapu-lapu. Kacau ini jadinya untuk pemain dari Arkeosi. Mereka pun kehilangan satu damage di utama. Bigetron Alpha bisa melakukan setup lagi ke arah dari Turtle. Cuman inilah kehebatan dari Arkeosi di mana mereka pun bisa langsung reset. Mereka bisa langsung berkumpul. Di barusan ada Fatal Link lagi yang memang langsung dikeluarkan oleh Valence. Tapi Lemonnya begitu baik langsung aja mendapatkan juga ke arah Atlas. Mereka kekurangan satu romer tapi lapu-lapunya langsung menghilang. Satu untuk satu sejauh ini dilompatin lagi dengan Repo yang udah ke trigger. Lompat ke bagian belakang. Dan
kali ini mereka harus tertangkap Saken. Mencoba untuk salam kenal terhadap seorang Lemon. Tapi nampaknya Lemon langsung menumbangkan seorang Saken. Di sisi sebaliknya 42 tukar 1. Is it worth it? Dengan turtle yang udah didapatkan juga kayaknya. Oke. Ini akan bisa menjadi satu hal ataupun satu exchange yang cukup baik. Tapi ini dia. Head to head bersatu baik ownership antara Hayabusa dan juga Link. Ini adalah hero-hero yang bisa saling menyelamatkan dirinya ya. Apabila yang masing-masing juga mengeluarkan ultimate. Ini biasanya, ini antara Hayabusa dan Link. Ini punya konsep berbalik dibanding dengan kehidupan asli. Apa itu? Biasanya di kehidupan asli yang terlambat itu yang akan kalah. Oke. Betul, terlambat mendekati orang, terlambat bekerja, terlambat belajar, itu akan kalah biasanya. Tapi kalau konsep Link dan juga Hayabusa, siapa yang terlambat menggunakan ultimate, dia yang menang. Dia yang dikeluarin Shadow Kill nabrak Link, Link tinggal Tempest of Blade, selamat. Ya kan, Tempest bisa dibilang Tempest of Blade juga kalau misalnya Shadow Kill udah keluar udah gak bisa di cover lagi. Iya. Jadi sama-sama. Sama-sama. Jadi ini konsep berbanding terbalik dengan kehidupan antara Link dan juga Hayabusa. Jadi siapa yang berhasil trigger disiplin, menahan ultimate-nya, dialah yang akan mendapatkan kemenangan Pak Pulung. Dan bakal lihat Fatality dikeluarkan begitu saja. Dia watch out. Masih bisa ada satu buah Architect. Modify Gaming Israel dari seorang Pipit. Tapi ternyata Max masih coba untuk mencari celah untuk menuju ke arah belakang. Tapi bukan hanya itu. Langsung Tempest of Blade telah dikeluarkan. Dan terbagi menjadi 5. Para pemain dari CPG Son Alpha. Kali ini masih bisa bertahan dengan 5-5-nya. Bahkan R7 sekarang dalam maul. Non Blade again and again. Florizo. Panah asmara menancap ke jantung seorang R7. 2 kali kembang api tahun baru menabrak punggung dari R7. Mana lampu-lampu gak pakai baju itu akan meninggalkan bekas yang begitu dalam dan juga besar Pak di punggungnya. Kamu sudah lihat lampu-lampu dari dekat gak? Kenapa? Ada di gambar-gambarnya. Iya. Di tangan-tangan Iya, badannya. Itu bukan tato. Apa? Itu bekas kembang api. Bekas flame shot semua. Tapi bagus ya motivannya. Dan sekarang untuk KYY coba lihat. Langsung mencari posisi. Tapi what are you doing Ki? Tidak ada melihatmu di bawah situ membanting dengan tidak ada objektif. Namun untuk kali ini pertandingannya ataupun pertempurannya kembali terpisah. Dan juga Sorizo harus mundur kembali. Sorizo hampir terperangkap dalam kerajaan Arakihoshi. Tapi dia untungnya masih bisa mundur ke arah belakang. Karena keuntungan yang dia miliki. Dengan adanya level yang unggul. Dan mungkin item yang dimiliki dari seorang Sorizo. Mampu dia bertahan dari perangkap tadi Pak Alun. Yap. Max. Masih dengan performa terbaiknya sejauh ini 204. Aman, tentram jaya, purple buff masih rutin berhasil diambil. Biasanya untuk hero untuk tim-tim yang melawan Araki apabila ada link pula di area tim yang mereka gunakan, buset. Itu tak akan terjadi invasi besar-besaran karena dari purple buff. Tapi begitu Alpha sejauh ini mereka masih bisa mempertahankan mereka masih bisa konsisten untuk tetap membuat pemain dari Arkeosi tidak bisa masuk ke dalam area mereka jauh lebih dalam lagi. Bagus banget loh. Jadi dari Albert di tengah di area river. Hey, Atlasnya masih sempat untuk pergi dari tersebut walaupun dengan begitu banyaknya darah yang cukup terkuras dalam tubuhnya. Tapi R7 di tengah ditampol begitu saja, belum ada yang ke-trigger. Dan Lilia dengan Angry Gloom-nya sudah mulai mencicil-cicil lebih dahulu. Tapi Valentin akan tertangkap basahkan sedikit lagi Petrisa. Hey, mau pergi ke arah mana? Siapa yang akan menjadi korbannya? Karena dari Pin masih bisa mengeluarkan lagi ke arah ke atas dan juga masih bisa selamat di area tersebut. Oh my god, Scott Antarnya gak mengenai semua depakan. Lihat Gillespie dapatkan Max. What a fast hand from Max. Kali ini membuat dirinya berhasil selamat dan bahkan 3 point kill dari seorang Max. Ini dia inkubasi yang dilakukan oleh seorang Max. Ini dia pemahaman diri, meditasi yang dilakukan dan dia udah berkembang menjadi Max yang lebih ganas. Apakah Moreno terus play di tengah. One by one situation membuat Lemon berhasil menahan seorang Moreno. Ini Pak Pulung, ini bukan Max yang dulu. Lihat betapa kuatnya dia, betapa lancarnya dia. Dan ini dia, selamat datang Bapak Lord terhormat by Samsung Galaxy S Series. Yap. Ada logonya di belakang punggungnya. Ada. Samsung. Wih. Ini Lord dibuat dari Samsung asli. Yang asli ada logonya Samsung. Oke. Capek. Tapi untuk dari Lord sendiri juga ini belum dicolek sedikit pun. Masih tetap dibiarkan begitu saja dari Max. Menghilangkan satu wave minion agar bisa mengantarkan wave minion yang lain. Keunggulan dari Link memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Dia manfaatkan hal tersebut. Wave minion
sesaat lagi akan langsung menabrak ke area dari outer tower yang ada di bottom lane. Dan mereka mendapatkan objektivitas tambahan. Mereka bisa memanjangkan lane-nya. Mereka akan memecah konsentrasi lagi dari Kyoshi. Dimana untuk Kyoshi sendiri pun belum bisa mendekat ke arah dari Lord. Ini kan akan menjadi keuntungan yang besar untuk kita apa loh. Tapi masalahnya ini akan JB tinggal untuk seorang Albert. Kira-kira keluarkan menghindari satu Fatal Link. Masih mendapatkan satu Lilia masalah itu kal. Dan di sisi sebaliknya. Lihat Lemon masih menahan Fatal Link yang ditahan. Dan ternyata ditarik ke arah belakang. Mencoba untuk regroup dan make Tempest of Blade for Lemon. Shutdown didapatkan. Tapi lihat blessing duet dari seorang Skylar. Membuat dirinya masih bertahan hidup. R7 versus everybody. Kali ini gak bisa menahan damage. Lemon Hunter Sword dari seorang Melissa. Gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Dan bahkan ini kesempatan yang sangat besar The Bigetron Alpha untuk berhasil mengamankan Lord. Jikalau mereka mau. Tapi kualitas Max barusan benar-benar dia tunjukkan loh. Begitu cepat pergerakan dari Link yang dia gunakan plus. R7 lampu-lampunya ada beberapa dari Brave Fighter yang memang miss. Hingga membuat tidak ada penambahan darah di dalam tubuhnya. Dan dia pun langsung terkapar dipukulin oleh Popheus. Dan ini dia yang gue suka dari seorang Albert. Dia tidak kenal getar tapi lihat di depan sana. Albert berhasil memancing satu buah Black Juice. Retribution Israelka. Albert kan tidak bisa bertahan. Shadow kali keluarkan. Dan bahkan di sisi sebelah sana Albert salah diri. Max menutup harapan Albert atas Lord. Yang kedua. Ini dia 40 dari Max. Udah ganteng peseng lagi. Wah. Ini Lord yang pertama ding. Lord pertama ini. Udah ganteng. Peseng lagi. Kalau kita Udah jelek. Epic lagi. Oke, tapi dapat sampai dikeluarkan Pin. Berajut Koi. R7 gak bisa bertahan. Oh my god. Ini permainan cukup berbahaya. Bahkan Max meng-outplay Purple Buff. Dan itu dia. Kalau Link tanpa Purple Buff itu bagaikan aku tanpa kamu. Tapi kalau Hayabusa tanpa Purple Buff itu bagaikan aku tanpa Grip. Gak bisa bertahan hidup. Gak bisa makan. Makanya aku butuh diskon dari Grip. Gak bisa kemana-mana Pak Pulu. Oke. Ini benar-benar diskon yang sangat bisa kalian manfaatkan sekali teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tidak menggunakannya diskon 50%. Woi, gas! Bukan hanya itu aja. Ini menjadi bencana untuk tim RRQ Oshi dan bottom lane. Ayo Kaye berhasil dikembangkan blessing duet dari seorang Skylar menuju ke backline. Tapi dari Sorizo masih mau lebih. Dan bahkan Pin gak bisa ditumbangkan. Karena berhasil di body blow oleh permainan tim RRQ Oshi. Wait. Albertnya mencoba untuk sedikit menggocek. One Shadow Phantom Shuriken memberikan sedikit damage-nya. Tapi udah mulai berasa banget. Apalagi tadi ada tubuh dari Lia begitu lembut, begitu lunak. Hingga berasa banget loh Phantomnya. Berasa banget Phantom Shuriken-nya. Dan bahkan Albert masih bisa bertahan dengan tidak adanya Purple Buff. Itu cukup sulit. Melihat damage yang dikeluarkan Albert harus terbagi menjadi 5. Itu yang berat. Tapi lihat Albert dan bahkan Shadow kembali dikeluarkan. Buat Shadow di belakang sana. One last hit. Ini dia Albert. Lihat gocekan dari seorang Albert. Berhasil membuat Max tak mampu menumbangkannya. Padahal Max udah di posisi yang sangat tepat. Ya. Menggunakan ultimate terakhir. Oke. Tapi Albert tahu how to handle him. Bisa ya dia mikir kayak begitu ya. Kalau kita kan sudah super panik. Tahu nggak namanya siapa dia? Siapa? Baby Alien. Bermain dengan aliennya langsung. Itu langsung. Permainan dan di luar insting dari Alien. Tapi nampaknya Endless Battle belum dimiliki dari seorang Albert. Dia butuh true damage. Dia harus bisa numbangin. Dan bahkan Albert posisinya terbuka terdeteksi oleh seorang Kayeye. Dipukul mundur. Masih ada satu buah Sorizo akan loncat. Tidak. Sorizo memiliki trigger disiplin. Dan ini bukan hanya kali ini. Kita melihat seringkali Sorizo itu dia disiplin dalam landingnya kuat. Disiplin dalam melakukan point kill atau dari trigger disiplin. Skillnya juga bagus banget. Gak sembarang ngeluarin skill. Dan mungkin tadi pancingan yang dilakukan Albert gak kemakan. What? Wow. Instant point kill. Shutdown didapatkan. Max ketika ada Lord. Apakah ini menjadi nafas untuk tim RRQ Oshi untuk mendapatkan Lord yang berikutnya? Point kill Terrify. Tadi Terrify dari Lemon yang berhasil membuat seorang Max berhasil ditumbangkan oleh Albert. Tadi ini dia Lord tentunya. Lord came by Samsung Galaxy Series 40. Wait, itu coba lihat tuh Lemonnya benar-benar menggila. Ini dia spesiality yang dimiliki oleh Lemon, di mana dia akan menjadi tipe inisiator dan juga mencoba untuk mengganggu pemain
dimiliki oleh Big Nova. Tapi Fatal Leg-nya. Connect langsung ada beberapa player dimiliki oleh Arkeosi. Tapi untungnya dengan ada satu pergerakan yang dimiliki oleh Pin. Selautar menyelamatkan semua tapi sedikit lagi episode dari luar siapa yang kamu kalau tersebut tapi Godlike dihancurkan dan double kill pun didapatkan oleh Lapu-Lapu. Suka sampai ke jamur God. Oh my God. Arkeosi kali ini berhasil mendapatkan nafas segar. Dan bahkan shutdown dilakukan oleh sang alien. Alien kembali menggetarkan Land of Down. 2 kali shutdown atas Bigetron Alpha. Itu bukan hal yang baik. Karena ini membuat Lemon akan lebih perkasa. Karena mungkin di mid to the late game ini adalah waktunya dia untuk bersinar. Link dari Max. Coba untuk menahan satu ball Lord. R7 Brave Fighters ini dia. Petarung yang tidak kenal takut. Di sisi samping. Tetap mendorong pergerakan atas seorang Bapak Lord di antar Hornet. Lemon emang gak ketebak sih pergerakan. Gak ada yang bisa menebak kemana arah perginya Lemon. Tapi Pin berhasil ke-trigger. Pinnya mundur kembali. Lordnya berhasil menghancurkan salah satu Innotar harusnya. Dan mereka kehilangan satu objektif. Minimal dia bisa dapetin 1 buah turret di arah top lane di innernya. Dan minimal dia mendorong atas 1 buah mid turret di turret pertama. Nih kenapa mid turret yang sangat mahal didapatkan di tengah ini? Karena itu ngebuka akses, free akses. Dan bahkan solo kill dilakukan Max again. Max. Robot yang menggila tapi lihat dari Lemon dari belakang. Mencoba dengan Kowi-nya. Membuat Sorry gak bisa masuk ke dalam Kowi. What a play. 300 IQ from Lemon. Si alien. Kowi dibuka Sorizo gak bisa masuk ke dalam. Dan dia memilih untuk mundur. Wow. Mon. Alien. Gak ngerti dah gimana 3000 dah. IQ ini sih udah mau 300 lagi. Sempet ya. Dan dia masih pilih loh. Ambil go away. Dia pilih dulu di antara orang semua itu. Ini loh. Sempet ya. Sempet banget. Dan menurut gua pribadi yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim Arkeosi adalah gimana caranya membackup pergerakan seorang Lemon atau memfollow up pergerakan seorang Lemon dan Black City dan keluarkan Flicker didapatkan. Purify Gaming Israel coba dibalikan kembali. Ini agak sedikit sulit untuk tim Bigetron Alpha karena mereka tidak memiliki 1 buah source kill yang mahal. Flame shot, fataling, Flicker sudah dikeluarkan. Dan sisi sebaliknya, jangan sampai ada yang terpick off oleh Max lagi. Dan bahkan Max sebaliknya, dia tidak boleh terpick off. Dia tidak punya immortality, Samu. Yap. Wehe, numpang lewat aja. Ya bisa udah balik badan lagi, tapi 4 player. Dan bikin lagi begitu apa? Mereka tetap stay bersama. Dan pergerakan yang dilakukan Arkeosi, mereka mulai maju perlahan. Pin harus open map, Pin harus mencari di mana keberadaan pemain dari Bigetron. Tapi Max di bawah sendirian, mobilitas yang sangat tinggi membuat dia bisa ada dimanapun dengan cepat. Tapi Hayabusa, Lemon, dan juga Skylar mereka bertiga damage dealer utama dalam Arkeosi untuk kali ini, untuk di game kali ini tetap bersama-sama. Oh my God, pertarungan yang sangat seru dan sangat sengit antara dua belah kubu ini. Bukan hanya tentang di Piala Presiden, tapi mereka juga punya sentimental yang tinggi. Bigetron ingin memenangkan match atas Arkeosi karena memang ini yang dibutuhkan Bigetron selain balas dendam atas semua yang ada yang pernah dilakukan Arkeosi. Jadi kesempatan mereka, tapi ternyata Arkeosi di game kedua tidak mau dengan mudah melepaskan game ini untuk Bigetron Alpha. Lihat Lemon versus everybody, kenapa dia berani ke depan? Karena dia memiliki 1 Black Juice. Maka coba untuk mundur ke arah belakang, menarik ke arah depan. Dan bahkan Lemon masih bertahan. Tiga disiplin. Max is coming up. Sorizo gak punya Demonic Force. Masih memiliki Demonic Force. Tampaknya dia belum loncat. Dan bahkan bisa mereset pergerakan Bigetron Alpha atas Papa Lord terhormat. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan. Ini bergerak di arah tengah. Bin harus pecah. Scott Altar dikeluarkan. Belum ada Blazing Duet. Albert masuk lebih dalam. Lihat Fast Shadow from Albert. Dilihat oleh Max. Dan Max akan masih masuk. Karena Max masih mau lebih. L7 mengejar seorang Max. Lemon versus everybody. Black bisa dikeluarkan. Flicker trigger dan bahkan Demonic Force. Ini harus di follow up. Kalau Lemon tidak di follow up, momennya akan sia-sia. Lemon selalu menjadi trigger yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Trigger disiplinnya loh. Ini bisa fight di arah lo. Iya.
Cuma dari tadi Lemon, di sana ada Lord. Emang dia pergerakan untuk CC ini kita anggap emoto. CC jangan langsung jauh meningkat loh Pak. Dia mencoba mencari celah, dia mencoba untuk menjadi jauh lebih barbar lagi. Dia menginisiasi lagi musuh-musuhnya. Hingga membuat sebuah celah. Minimal dapat 1 dan mereka menang quantity, mereka hajar Lordnya. Dan bahkan bisa kita bilang dari Max ini agak sedikit kewalahan untuk mencari di mana Lemon di belakang. Karena dia takut ter-outplay seperti tadi lagi. Calculate burst damage-nya cukup berbahaya. Mungkin kalau Max punya Immortality kita kasusnya akan berbeda ya. Mungkin saja dia gak apa-apa masuk ke dalam. Tapi lihat Lemon versus everybody di depan sana. Sorizo akan dipancing tim fight. Ada Moreno, Kayeye. Dari seorang Lemon dengan Demonic Force yang masih ditahan begitu saja. Follow up damage atau baik time. Lordnya terbuka dengan sangat bebas. Lemon versus everybody. Tapi Shatter didapatkan. Tempest Goblet. Oh my god. Apakah baik time yang dilakukan Lemon dapat dimanfaatkan oleh tim Ararkiosi? Tapi nampaknya tidak. Sayang sekali Pak Bulu. Ya walaupun kekurangan 1 player. Tapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, sedikit mendekat ke bagian depan. Lordnya difokuskan oleh Saken, di mana dia terus mencicil juga damage agar bisa masuk ke dalam tubuh dari Lord. Tapi mereka, Lemon masih 27 detik lagi sebelum bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Baru saja melihat begitu banyaknya, begitu cepatnya damage yang dimiliki oleh pemain dari Victor apa yaitu Saken. Oke, Skylar Buset, diusir akan jauh coba banget. zoning out Max dan ini nampaknya akan ada Lord untuk ketiga Pro Alpha. Lihat tunjukkan belakang, langsung ada satu bersenjata Tosan. Lord didapatkan dengan pasti dan ini harus mereset kembali mereka semua. Tim Bigetron Alpha berhasil kembali mendapatkan satu gol atas seorang Albert. Max XXX. Ini permainannya juga udah max Kan banget. X3. Ya. Kenapa saya dilatih seperti itu ya? Permainannya juga udah max banget, sudah sangat maksimal sekali sesuai dengan namanya. Lord di atas menit ke-20. Dewasa sekali permainan dari Max ini. Benar-benar Terbuka dengan bijak, wise banget. Masuk bisa, kalau dia tahu bisa dapetin point kill, dia masuk ke dalam. Ya, Abis itu dia keluar lagi. betul. Abis itu dia masuk ke dalam lagi, ke arah backline, ambil mid lanernya. Kalau nggak bisa dia keluar. Atau kalau memang nggak bisa dia masuk, dia di atas tembok udah diem aja. Dewasa dewasa banget Ayo ini. tinggal menunggu menjadi eksekutornya aja ya. Ngelihat rekan-rekannya betul. dulu. Iya dia benar-benar cukup menjadi eksekutor dan lihat tuh seperti itu. Kalau dia nggak bisa masuk dia di atas. Iya. Emang ini Killing Max spree yang dia bawa enak yes. banget. R7 dipancing. Dan ternyata di arah bottom lane ada Fatal Lane. Watch out! Kayeye against like a line up down. Dan oh my god. Gila 2 player. Ini bencana. Bigetron Alpha menurunkan